8. Ini kalau yang dari kelasnya offline ada sekitar 7 orang. Berarti sekitar 11 orang harusnya pesertanya. Coba di on cam semuanya, biar Ibu bisa lihat. Oke, good. Natali, Riza, Feby, Feby coba di on cam itu sama Dea. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya Ibu terdengar. Terdengar Bu? Terdengar Ibu. Oke, baik. Apa namanya? Ini NIM 25 ya. Berarti ketemu Ibu kan baru pertama kali ini ya. Jadi hari ini kita materinya adalah pengantar akuntansi 2 yang sebetulnya adalah ini kelanjutan dari pengantar akuntansi 1. Karena ini bulan Ramadan, jadi nanti yang kuliahnya itu sebetulnya adalah offline, datang ke kampus untuk 2 kali di 2 pekan ini, berarti hari ini dan juga minggu depan, kalian akan join di Zoom. Jadi akan join secara online. Cuma nanti setelah libur Lebaran, yang kelas offline tetap masuk karena nanti Ibu juga akan datang ke kampus, gitu ya. Jadi untuk 2 kali tatap muka yang di kelas offline, berarti joinnya adalah di Zoom yang Ibu bagikan di grup kelas. Nah, yang kelas online itu saya sarankan kalau untuk join itu sebaiknya adalah harus on cam supaya nanti nilainya juga tidak berkurang. Karena untuk on cam dan yang tidak on cam ya, jadi kalau tidak kelihatan face-nya itu nanti juga akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi seyogyanya kalian nanti juga pada saat perkuliahan itu harus kameranya dibuka supaya Ibu terlihat kalian sedang tidurkah, kalian sedang apa. Nah, itu supaya terlihat karena apa namanya? Untuk perkuliahan itu sebetulnya adalah kita harus ketemu. Jadi meskipun di dalam secara virtual ya, kita ketemu di Zoom. Jadi kalau ada hal yang tidak dimengerti, ya langsung ditanyakan aja. Jadi supaya kita adalah apa namanya bisa berdiskusi 2 arah. Jadi tidak hanya materi yang disampaikan oleh Ibu, tapi kalian juga boleh ketika Ibu menjelaskan, kalau yang tidak paham boleh raise hand ataupun menulis di chat. Nanti observernya di sini akan membantu untuk menyampaikan. Nah, Eh, sebelum saya menyampaikan materi, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan, karena kan kita baru pertama ketemu, jadi kenalan juga ya. Jadi untuk kontrak kuliah ya, karena ini adalah materi, sebentar ya. Nah, di pengantar akuntansi 2 ini ya, kalau di akuntansi itu kan akuntansinya kan pasti banyak. Ada pengantar akuntansi 1, terus kemudian akuntansi 2, nanti akan ada juga akuntansi keuangan menengah, terus kemudian akuntansi keuangan lanjutan. Jadi kalian akan bertemu dengan yang akuntansi itu mulai dari semester pertama sampai akhir akan ketemu dengan yang namanya istilah akuntansi perhitungan. Jadi karena materinya itu berkelanjutan, jadi Ibu melanjutkan aja dari yang kemarin sudah kalian pelajari di semester 1. Nah, kebetulan untuk yang pengantar akuntansi 2 yang mengampu adalah Ibu ya. Jadi Ibu Murtianingsi, mungkin kalau di Simaka sudah dilihat ya. Terus kemudian nomor HP-nya Ibu nanti kalau yang tidak hadir ya itu silakan di WA. Kalau yang di kelas online mungkin adalah sudah ada grupnya sendiri di kelas yang digital, nanti silakan disampaikan kepada apa namanya observernya ya, kepada koordinator kelasnya. Ini namanya Ibu ya, jadi Ibu Murtianingsih. Saya kalau di Asia dipanggil dengan Ibu Aning ya. Ini nomor HP. Kalau yang kelas offline mungkin semuanya sudah tahu nomor HP-nya Ibu karena sudah masuk di dalam grup WA. Kalau yang di kelas online misalnya ada hal yang ingin ditanyakan ketika ada penugasan, ini silakan dicatat, ini nomor HP-nya Ibu di 081 738 221.
Nah, karena di kelas eksekutif itu adalah ada 2 periode, sementara pengantar akuntansi ada di periode 1, berarti kita nanti akan ketemu 7 materi dan 1 kali UAS. Yaitu kan kalau di 1 periode itu kan hanya ada 8 kali pertemuan ya, jadi 7 kalinya adalah materi, 1 kalinya nanti UAS. Nah, di setiap pertemuan itu biasanya ibu akan memberikan tugas secara terstruktur, terus kemudian langsung dibahas. Yang aktif juga ibu kasih poin. Terus UTS dan UAS ini digabung jadi satu, sehingga nanti nilai ujian itu porsinya akan besar. Karena kalian tidak ada middle test, jadi semuanya langsung di akhir. Tetapi biasanya pada saat pertemuan berjalan, itu ibu akan memberikan tugas ataupun tes yang harus dikerjakan itu akan menjadi bagian dari nilai secara terstruktur, entah itu nilai di UAS-nya ataupun nilai ITS-nya. Jadi ini adalah secara gabungan ya. Jadi sebaiknya kalian nanti kalau tidak masuk tugasnya tetap harus disubmit, terutama yang kelas digital ataupun yang kelas online. Nanti akan disediakan oleh koordinator kelasnya atau observernya, yaitu drive di mana kalian bisa mengupload tugas yang mana ibu akan nanti mengkoreksi itu sebagai poin ataupun nilai yang harus dimasukkan terhadap proses pembelajaran akuntansi 2. Nah, kalau kita nanti selama bulan Ramadan itu kan memang berbeda. Jadi kalau kita masuknya adalah sekarang jam 7, berarti nanti kita akan selesainya sekitar di setengah 9 karena per SKS-nya kan hanya 30 menit. Tapi kalau nanti pada saat kita sudah selesai bulan Ramadan ya, after Lebaran, kita nanti ketemunya adalah setengah 7. Jadi startingnya adalah setengah 7, 50 menit per SKS, sehingga nanti kita mungkin akan sampai jam 9 atau minimal sampai jam setengah 9 lebih dikit. Nah, itu kalau perkuliahan secara normal. Jadi secara apa namanya kurang lebih adalah sekitar 2 jam 1/4 itu. Kalau bulan Ramadan ini saja berarti 2 pekan, hari ini dan juga minggu depan, kalian ketemu dengan ibu adalah start jam 7, kita selesai kemungkinan nanti di jam setengah 9. Jadi apa namanya 30 menit aja per SKS-nya. Oke, ini adalah materinya ya. Jadi nanti Ibu akan melanjutkan materi dari yang dulu di akuntansi 1 untuk hari ini Ibu akan belajar tentang akuntansi dagang ya. Buku yang Ibu pakai itu pakai Haryono Yusuf dan juga bukunya Rudianto. Mungkin nanti kalau sudah masuk perkuliahan yang kelas offline itu bisa juga berkunjung ke perpustakaan, atau yang kelas digital misalnya ingin mencari tambahan materi, ini adalah buku yang Ibu pakai. Jadi kita nanti akan berbicara akuntansi dagang secara overall, mulai dari penjurnalan dan juga laporan keuangan, terus kemudian bicara akuntansi manufaktur, kemudian ada juga pengendalian kas, piutang, ya, investasi. Nanti kita akan berbicara tentang sekuritas ya, penyajiannya di neraca. Itu biasanya adalah kita akan berbicara tentang saham dan juga obligasi ya, kewajiban ataupun utang jangka panjang. Terus kemudian sampai kalau nutut nanti pada persediaan, dan yang terakhir adalah aset tetap. Kalau tidak nutut itu kita pelajari semua, mungkin nanti akan Ibu potong-potong supaya nanti kalian bisa memahami itu secara keseluruhan. Ini kalau perkuliahan secara offline ya, jadi biasanya Ibu kalau datang setengah 7, kalau misalnya 15 menit Ibu tidak datang di kelas, biasanya kelas kosong, tetapi Ibu pasti akan memberitahukan lebih dulu kalau misalnya ada halangan Ibu tidak bisa hadir. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya nanti, loh sudah datang ke kampus kok kemudian yang kelas offline ini kok dosennya nggak ada. Itu biasanya Ibu akan infokan lebih awal. Tetapi saya berusaha selama 7 kali tatap muka itu Ibu akan hadir. Kalaupun tidak, mungkin Ibu akan replace, biasanya adalah di pertemuan terakhir pada saat UAS. Itu sekilas tentang kontrak kuliah ya. Jadi nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa kontak Ibu di nomor WA tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, eh sebelum saya masuk di materi, untuk koordinator kelasnya nanti setiap hari Jumat mulai temu 1 sampai temu 7 Mbak Desti terus ya? Nggih, Atau Bu. bergantian? Iya, saya. Desti terus ya? Nggih. Oke. Jadi nanti yang di kelas hybrid, koordinator kelasnya nanti adalah Mbak Desti. Jadi kalau misalnya pengumpulan tugas dan segala macam nanti silakan dihubungi di koordinator kelasnya. Oke.
karena kita sudah jam 19 lebih, jadi Ibu akan langsung masuk di materinya. Ini dulu. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Sudah, dilihat? Ibu. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Nah, kalau pada saat di pertemuan pertama kalian itu pasti sudah membahas dengan yang namanya akuntansi, definisi akuntansi, terus kemudian fungsinya akuntansi, dan juga pasti kalian sudah belajar tahapan awal bahwa akuntansi itu pasti adalah berkaitan dengan yang namanya jurnal. Nah, kalau jurnal, saya tidak membahas di sini bahwa jurnal itu kan pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah debit dan juga kredit. Iya apa tidak? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi kalau Ibu kasih highlight ya bahwa debit itu tidak selalu identik dengan positif dan kredit tidak selalu identik dengan negatif. Jadi sebetulnya istilah debit kredit ini yang harus dipahami maknanya bahwa debit itu juga bisa berpotensi positif dan negatif. Demikian halnya kredit itu juga bisa berpotensi positif dan juga negatif. Tergantung daripada akunnya apa. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk di dalam akuntansi dagang, kalau kita berbicara dalam konteks akuntansi, sebetulnya akun yang ada di dalam akuntansi itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada akun apa saja? Nah, kalau di dalam akuntansi yang dicatat itu kan harus sesuai dengan pos akunnya. Sebelum Ibu masuk di dalam akuntansi dagang, Ibu sekarang tanya, ada berapa akun sih sebetulnya di dalam akuntansi? Sakita, tahu? Eh, ada 5 kalau nggak salah. Oke, boleh salah nggak apa-apa. Oke, satu Ada dua, Ada akun real 5, dan Ibu. akun nominal. akun real dan akun nominal. Oke, ada dua. Akun real itu apa saja? Akun real yaitu harta, utang, dan modal. Oke, nominal. Akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Oke, kalau dikelompokkan berdasarkan akunnya, betul. Ada akun real, yaitu yang ada di dalam kelompok apa neraca posisi keuangan yaitu aset, utang dan modal ya. Kodenya adalah urut aset itu satu, utang itu dua, modal itu tiga. Kan nomornya kan berurutan kalau kita bicara di dalam posisi keuangan. Kemudian ada akun nominal. Pendapatan itu empat, beban adalah lima. Jadi jawabannya Sagita tadi juga betul. Ada berapa? Lima. Jadi akunnya ada satu aset, dua utang, tiga harta, empat adalah pendapatan, lima adalah beban. Itu enggak bisa dibalik. Jadi misalnya nomor satu dipakai beban enggak bisa. Jadi makanya kalau kita berbicara dalam konteks akuntansi, satu, dua, tiga, empat, lima itu adalah sifatnya pasti mutlak. Nomor satu pasti aset, nomor dua pasti utang, tiga adalah modal, empat pendapatan, lima beban. Kalau dikelompokkan berdasarkan sifatnya, satu adalah real, dua nominal. Yang real itu ada di neraca, yang nominal ada pada laporan laba, ada pada laporan apa kalau akun nominal? Laba rugi. Laba rugi. Oke, berarti secara basicnya kalian paham. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks laporan keuangan, itu ada berapa di akuntansi? Ayo, ada berapa? Meriza, ada laporan apa saja di akuntansi? Salah nggak apa-apa. Satu. Kira-kira apa sih kemarin yang dipelajari di pengantar akuntansi satu? Menyusun laporan apa? Laporan posisi keuangan, Posisi keuangan. Dan la- terus laba rugi, laba rugi. Terus arus kas, harus kas. terus Terus perubahan ekuitas, heeh. sama catatan atas laporan keuangan. Iya, lima.
Semuanya sudah dipelajari di akuntansi 1? Sudah. Jadi kalau kita berbicara posisi keuangan, itu adalah neraca. Berarti akunnya akun real apa nominal? Real, Bu. Real, yaitu nomornya 1, 2, 3. Kalau kita berbicara laporan laba rugi, itu adalah akunnya akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Ketika pendapatan lebih besar daripada beban, laba atau rugi? Laba. Laba, Bu. Laba. Oke. Kalau beban lebih besar daripada pendapatan, laba atau rugi? Rugi. Rugi. Oke, rugi ya. Udah, berarti sudah sepakat, sudah paham. Nah, sekarang kita berbicara di dalam industri yang menggunakan laporan keuangan itu. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan ya, menyajikan laporan keuangan itu tujuannya adalah memberikan informasi untuk decision maker, mengambil keputusan. Jadi melihat posisinya, posisi keuangannya. Kalau laba berarti kan kondisi atau prospek perusahaan baik. Kalau rugi berarti apa yang menjadi kerugian? Bebannya di mana yang menjadi lebih besar daripada pendapatan. Nah, itu akan menjadi evaluasi bagi pihak manajemen untuk menentukan apakah perusahaan ini harus dilanjutkan atau dievaluasi. Jadi makanya kalau kita berbicara dalam teks laporan keuangan, itu tujuannya adalah menyajikan informasi untuk pengambil keputusan. Nah, kalau kita berbicara di dalam industri, jenis perusahaan yang menggunakan informasi laporan keuangan, ada berapa jenis perusahaan yang kalian pelajari kemarin di pengantar akuntansi 1? Perusahaan apa saja? Ada yang tahu? Riza, Sagita. Perusahaan jasa. Oke, jasa. Contohnya apa? Perusahaan jasa. Contohnya apa? Perusahaan jasa itu menjual jasa. Tidak ada barangnya. Contohnya apa? Pasti kalian sudah mempelajari itu di pengantar akuntansi 1. Contohnya apa perusahaan jasa? Kantor konsultan mungkin, Ibu. Konsultan, oke. Terus kemudian ada lagi. Eh, Gojek, seperti yang sekarang ini. Oke, Gojek, boleh. Terus apa lagi? Jasa laundry. Laundry, oke. Yang paling dekat, kalian setiap hari menggunakan transaksi pakai apa? Kalian kalau dapat kiriman dari orang tua, dikirim lewat apa? ATM. M-Banking. Pakai bank. Bank itu termasuk perusahaan jasa juga. Ya kan? Jadi perusahaan jasa itu secara definisi dia tidak ada barang ya yang dijual atau ditawarkan atau yang berpindah tangan sehingga menimbulkan transaksi keuangan. Tetapi di sini ada jasa yang ditawarkan sehingga ada yang namanya pendapatan akan diterima oleh yang memberikan jasa dan yang menggunakan jasa itu akan membayar jasa. Nah, itu adalah konteks perusahaan jasa. Kita tidak belajar perusahaan jasa karena Ibu anggap itu sudah selesai di pengantar akuntansi 1. Nah, yang kedua, ada yang namanya perusahaan dagang. Kalau kita berbicara perusahaan dagang, itu adalah berbeda dengan perusahaan jasa. Apa perusahaan dagang? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita berbicara tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang. Jadi dia hanya sebagai media, contohnya adalah retail. Seperti misalnya ada Indomaret, ada Alfamart, ada Hypermart, ya, atau retail-retail yang lain. Itu namanya adalah perusahaan dagang. Jadi dia mengambil dari produsen, kemudian menjual lagi kepada end user, kepada konsumen untuk digunakan dalam kebutuhan konsumsi atau kebutuhan sehari-hari. Sehingga kalau kita berbicara konteks perusahaan dagang, itu adalah ada wujud barang yang dijual.
Sehingga kegiatannya adalah pembelian dan penjualan barang ya, berwujud secara fisik dan juga spesifikasinya jelas. Jadi ada finishing good. Jadi ada barang yang diperjualbelikan. Itu kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan dagang. Nah, karena di dalam transaksi perusahaan dagang itu karakteristiknya ada barang, maka perusahaan dagang itu mempunyai yang namanya barang dagangan. Dan barang dagangan itu adalah masuk di dalam kategori aset real. Dia masuk di dalam harta. Kenapa? Karena barang dagangan yang dibeli itu akan dijual kembali sehingga di dalam prosesnya itu menimbulkan pos biaya operasi atau disebut harga pokok penjualan. Ibu kasih logika gini. Kalau misalnya perusahaan itu membeli dari produsen, produsen itu tahu kan ya, paham kan ya, produsen itu adalah yang menghasilkan barang pertama kali. Ketika kita berbicara produsen itu bisa jadi adalah industri manufaktur. Kalau yang menghasilkan barang, pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi. Itu nanti juga akan kita bahas di dalam materi akuntansi 2 ini. Misalnya membeli barang seharga 2.000, logikanya kalau perusahaan dagang apakah akan menjual dengan harga yang sama? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena setiap perusahaan atau dalam transaksi bisnis itu pasti berorientasi pada laba. Sehingga akan di markup. Makanya harga jual itu pasti berbeda dengan harga beli. Jadi kalau harga beli itu di dalam konteks perusahaan dagang disebut sebagai harga pokok penjualan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, kalau kita berbicara di dalam siklusnya, ya, ini kan ada kas ya. Kalau perusahaan itu di dalam, kita bicaranya adalah sudah konteks perusahaan dagang, ada ketersediaan kas, dipakai untuk membeli barang, barangnya itu kan tidak mungkin langsung terjual. Itu namanya menjadi persediaan atau inventory. Dari persediaan kemudian dijual, kalau dijual itu adalah tidak langsung mendapatkan uang, maka itu akan timbul yang namanya transaksi receivable. Ada yang tahu receivable itu apa? Apa kira-kira? P, Jennifer, tahu nggak receivable itu apa? Kalau jual barang tidak menerima uang, maka itu akan diakui sebagai apa? Piutang. Jadi kalau di dalam transaksi perusahaan jasa itu namanya piutang usaha, kalau di dalam transaksi perusahaan dagang namanya piutang dagang. Dari piutang dagang itu maka kalau perusahaan itu menggunakan yang namanya aging schedule, nanti kita akan berbicara juga di dalam konsep piutang, collection ya. Jadi dilihat mana yang jatuh tempo piutangnya, ditagih kan menjadi kas. Kas kemudian akan digunakan lagi untuk membeli barang. Terus siklus ini akan berjalan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Ini kalau kita berbicara cycle dari perusahaan dagang. Jadi ada pembelian, ada persediaan. Jadi makanya kalau di dalam perusahaan jasa itu tidak mengenal yang namanya pembelian, tidak mengenal yang namanya persediaan karena dia tidak ada barang yang diperdagangkan, melainkan dia menjual jasa. Nah, itu adalah sudah Bu anggap di pengantar akuntansi 1. Nah, sekarang kalau kita berbicara di dalam konteks perusahaan dagang ya. Nah, ini contohnya, inventory itu barang. Ya. Nah, ada transaksi penjualan, ya kan? Ada pembelian. Bagaimana perusahaan bisa menjual barang? Harus membeli terlebih dahulu dari produsen atau dari pembuat barang yang pertama. Kemudian kalau penjualan itu berdampak terhadap transaksi piutang atau utang, kita jual barang, tidak menerima uang, maka akan menimbulkan Piutang, Bu. Piutang, Bu. piutang. Oke. Kalau kita membeli barang kepada produsen,
tapi tidak membayar pada saat pembelian itu menimbulkan piutang atau utang? Utang, Bu. Utang. Utang. Oke, jadi kalian sudah paham bahwa konsep utang itu adalah menimbulkan kewajiban pada kemudian hari, tapi kalau konsep piutang itu menimbulkan hak kita untuk menagih di kemudian hari. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, yang masuk harta atau aset itu piutang atau utang? Piutang. Piutang. Oke, oke, good. Kemudian ada biaya. Ya, biaya penjualan itu adalah yang berkaitan dengan proses distribusi barang, ya, misalnya adalah biaya gaji salesnya, ya, marketingnya, biaya iklan, ya, biaya promosi, ya. Terus kemudian ada juga biaya transportasi ataupun penjualan, dalam hal ini adalah akomodasi untuk mendistribusikan barang. Kalau biaya administrasi itu adalah yang terkait dengan operasional perusahaan, misalnya biaya listrik, biaya gaji direkturnya, ya, kemudian biaya yang melekat terhadap proses operasional dari perusahaan dagang itu, maka itu masuk di dalam kategori biaya administrasi. Dan kalau misalnya penjualan atau harga jual dari barang itu pasti di markup, jika biaya yang digunakan untuk memperoleh barang itu lebih sedikit, secara otomatis perusahaan akan mendapatkan laba. Dan setiap perusahaan itu pasti berorientasi pada laba karena dia adalah continuous. Perusahaan itu harus sustainable, harus bisa berkelanjutan. Jadi makanya perusahaan harus bisa menghitung, mengkalkulasi antara beban operasional dan juga potensi pendapatan yang akan diperoleh. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Di dalam transaksi perusahaan dagang, itu kalau kita berbicara konsep penjualan, itu tidak selalu ketika menjual langsung dapat uang. Kalau menjual langsung dapat uang itu namanya penjualan tunai, yaitu penjualan barang dagangan dengan menerima pembayaran, ya, kas, ya. Jadi yang diterima secara tunai itu pasti berdampak jurnalnya terhadap kas. Kalau menjual itu adalah kasnya pasti diterima, kalau membeli kasnya pasti dibayarkan. Sekarang Ibu tanya, kalau menjual kasnya, menjual secara tunai, kasnya di debit atau di kredit? Di Jual debit. barang, di Dapat debit. Kreditnya adalah apa? Kalau misalnya menjual secara tunai, debitnya kas, kreditnya apa? Penjualan secara pendapatan tunai. penjualan. 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 Kalau kalau pada saat di perusahaan jasa, kemarin kan pendapatan toh. Kalau sekarang di perusahaan dagang, kreditnya adalah penjualan. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalian udah tahu. Kalau tadi adalah menerima kas, berarti adalah secara tunai, itu tidak beresiko perusahaan. Karena kan begitu barang dijual, dapat uang kas yang bisa dipakai untuk membeli kembali kepada produsen untuk aktivitas penjualan yang selanjutnya. Tetapi jika di dalam proses itu ternyata tidak mendapatkan uang, maka akan menimbulkan yang namanya piutang. Piutang tadi seperti yang Ibu jelaskan, di kemudian hari menimbulkan hak untuk kita menagih pada saat piutang itu jatuh tempo sesuai dengan term of date-nya. Jadi misalnya 2/10, N/30. Nah, itu adalah syarat yang bisa digunakan untuk menagih kepada pihak konsumen. Kalau misalnya piutang itu dilunasi dalam waktu sesuai dengan term of date-nya, biasanya perusahaan akan memberikan potongan. Maka jurnalnya adalah kas, potongan penjualan, dan piutang. Jadi misalnya adalah piutangnya 1.000, dipotong 100, kita menerima kasnya adalah senilai 1.000 dikurangi potongan adalah 900. Tetapi pengakuan terhadap piutang adalah tetap 1.000. Jadi itu adalah sesuai dengan term of date. Jadi nanti akan ada di latihan yang soal. Kemudian retur. Ada yang tahu retur penjualan itu apa? Retur itu barang diapakan? Dikembalikan. 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 Kalau kita jual barang,
barangnya diretur oleh pembeli kepada kita, pada saat kita menjual secara tunai, ya, kita jual tunai menerima kas. Kemudian barang diretur dikembalikan oleh konsumen kepada kita sebagai penjual, maka kalau retur penjualan itu secara tunai, dampaknya kita akan mengeluarkan kas atau menerima kas. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Kenapa? Karena pada saat kita jual barang secara tunai, kita menerima kas. Ketika barang dikembalikan, maka kas akan keluar. Tapi kalau penjualan itu secara kredit, pada saat kita jual barang tidak menerima uang, tapi timbul pengakuan piutang, maka pada saat ada retur penjualan, piutangnya menjadi berkurang atau bertambah? Berkurang. Piutang berkurang di sebelah debit atau kredit? Debit. Debit. Oh, piutang itu adalah harta. Ketika bertambah, dia berada di Kredit. sebelah. Dapat. Kita ulangi lagi. Piutang itu adalah harta, masuk kelompok 1. Ketika bertambah, piutang atau harta ada di sebelah debit atau kredit? Debit. Dapat. Debit. Debit. Maka ketika berkurang, misalnya adalah pada saat terjadi retur penjualan, maka piutangnya sebelah kredit apa debit? Kredit. 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 Oke, clear. Oke. Nah, contohnya kan kayak gini. Jadi kalau dari penjualan tunai, kasnya akan dikembalikan. Kalau transaksinya secara kredit, maka piutangnya akan berkurang, yaitu di sebelah kredit. Jadi kan posisi jurnal itu kan, kalau yang debit kan ada di atas, kredit di bawah. Ini kan Ibu sudah tidak membahas lagi mana yang debit, mana yang kredit, karena kan kamu sudah di pengantar akuntansi 1. Clear sampai sini? Lanjut? Saya punya Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ibu lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang kalau pembelian. Kalau pembelian itu konteksnya adalah berbeda dengan penjualan. Kalau pembelian kan kita membeli barang, namanya transaksi perusahaan dagang kan harus ada persediaannya dulu. Beli dulu kepada produsen. Pembelian barang dagangan yang dilakukan yaitu dengan cara dibayar langsung, maka akan menimbulkan kas yang dikeluarkan. Atau kalau kita tidak membayar secara langsung, maka akan menimbulkan hutang. Jadi kalau secara tunai, yaitu pembelian pada kas, ya. Kalau tidak dengan secara tunai, maka pembelian pada utang. Pada saat terjadi pembayaran utang, ya, dan mendapat potongan, misalnya kita hutang 1.000, dipotong 100, ya, berarti kita hanya membayar 900. Tetapi pengakuan hutangnya, tetap hutang kita akan berkurang senilai 1.000. Jadi potongan itu adalah biasanya akan diberikan ketika kita tidak melewati tenggat waktu atau term of date-nya. Ini kalau kita berbicara konteks belian. Jadi ada jual barang, ada beli barang. Kalau beli menimbulkan kas keluar atau utang. Kalau jual menimbulkan kas masuk atau piutang. Kalau retur pembelian, kenapa kok kasnya di debit? Ada yang tahu? Kalau retur pembelian, kenapa kasnya di debit? Karena uangnya kembali. Karena logikanya Karena gimana? uang, Heeh. karena uangnya dikembalikan ke kita itu. Karena uangnya dikembalikan ke kita. Kenapa? Misalnya retur itu adalah barang ada cacat, kita kembalikan pada produsen, maka uang akan kembali. Pun juga kalau kita belinya secara kredit, maka ketika barang dikembalikan, pengakuan hutang yang harus kita lunasi di kemudian hari itu juga berkurang. Jadi makanya hutang di sebelah debit. Nah, hutang berkurang ada di sebelah debit.
Nah, sekarang dari transaksi baik penjualan ya, itu ada yang namanya biaya pengangkutan barang. Kalau sistem yang dipakai di perusahaan itu adalah free on board ya, destination, itu adalah biaya sampai pada tujuan. Jadi biaya angkut ditanggung oleh penjual. Jadi transaksi itu terjadi di gudang pembeli. Jadi penjual berkewajiban mengirimkan barang. Jadi biasanya harganya itu adalah sudah termasuk harga pengiriman. Tapi kalau di dalam sistem transaksi jual belinya itu adalah FOB shipping point, biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Jadi kalau misalnya di dalam transaksi itu muncul biaya angkut pembelian, maka biasanya di dalam transaksinya itu adalah sistem yang dipakai FOB shipping point. Sehingga nilai barang yang dibeli dengan mengeluarkan beban angkut itu nanti akan menjadi harga pokok terhadap barang yang akan dijual kembali. Jadi misalnya gini, barang dibeli dengan harga 1.000, biaya angkutnya 100. Kalau ibu mau jual barang ini 1.100, laba atau rugi? Rugi. Nggak Kenapa laba, kok nggak rugi? rugi. Oh iya, Kenapa kok enggak laba, enggak rugi? Kenapa? karena itu sama aja harga modal. Iya, karena pengeluaran barang atau harga pokok ya untuk mendapatkan barang yang akan dijual adalah 1.100. Jadi makanya kalau sistemnya FOB shipping point, biaya angkut pembelian ini akan menambah harga pokok penjualan. Jadi kalau menjual barang harus di atas harga 1.100 karena sistemnya FOB shipping point. Nah, oke, ini kita piutang ya. Jadi kalau kemarin di perusahaan jasa itu adalah piutang usaha, kalau di perusahaan dagang namanya piutang dagang. Atau kalau kemarin adalah utang usaha, kalau di dalam perusahaan dagang namanya adalah utang dagang. Administrasi, tadi sudah Ibu jelaskan, yang terkait dengan operasional di dalam transaksi perusahaan dagang, ya. Jadi, ini. Kalau biaya administrasi umum itu adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan. Tadi Ibu sudah jelaskan juga. Nah, sebelum Ibu masuk di dalam materi yang perpekul, karena di dalam sistem pencatatan, kalau kita berbicara konteks perusahaan dagang, itu ada sistem secara periodik ataupun fisikal, ada secara perpekul. Apa bedanya sebelum kita membahas tentang periodik dan juga perpekul? Ini adalah latihan soal, silakan dikerjakan, nanti kita bahas 10 menit, silakan ini dibuat jurnalnya saja. Jadi tadi kalau kita berbicara, kalau pembelian itu jurnalnya apa, kalau penjualan jurnalnya apa, kalau retur apa, kalau potongan apa. Nah ini silakan dikerjakan terlebih dahulu. Materinya sudah di-share kan Mbak Desti ya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Kalau yang kelas offline, ini Ibu bagikan PPT-nya. Sudah Ibu taruh di kolom chat. Coba dikerjakan, nanti kita bahas. Nggak usah terlalu lama, 10 menit aja. 10 baru selesai ya. Nanti Ibu tunjuk yang membahas sesuai dengan tanggalnya. Yuk, 2 menit lagi. Sudah? Selesai? Belum, Bu. Oke, tunggu. Kita extend 2 menit lagi. Ya, selesai? Tanggal 1, Riza, Dwi, jurnalnya Pak. Piutang dagang didebat
1.175.000, kreditnya penjualan 1.175.000. Kenapa debitnya piutang dagang? Karena menjual barang dagang, Bu. Kenapa tidak kas? Ini menjualnya secara kredit dengan termin 210 N30, artinya 2% dalam diskon 2% dalam kurun waktu pembayaran 10 hari. Maksimal pembayaran 30 hari. Yes, oke, betul. Jadi kalau ada transaksi, meskipun tidak ditulis secara tunai atau secara kredit, ketika di sini ada term of date-nya 2/10, N/30, jadi kalau memaknai soal, ada term of date 2/10, N/30, ini pasti transaksinya secara kredit. Jadi kalau transaksinya kredit, maka menimbulkan piutang. Oke, good. Bisa. Sekarang yang tanggal 2, Intan. Iya, Bu. Tanggal 2. Mm-mm. Perusahaan, bentar. Utang dagang di debit, kasnya di kredit. Utang dagang di debit, kasnya di kredit. Kenapa Iya. utangnya ada di debit? Karena utang bertambah atau berkurang? Berkurang, Bu. Berkurang. Oke, jadi kalau utang berkurang itu ada di debit. Seperti tadi pada saat di awal Ibu menjelaskan bahwa debit itu tidak identik dengan positif, tergantung akunnya. Kalau kita berbicara dalam konteks akun utang itu adalah bertambah di sebelah kredit, dia berkurang di debit. Jadi makanya kalau tanggal 2 ini dibayar hutangnya, itu kan utang berkurang, maka dia akan ada di debit. Oke, good. Tanggal 3, Sagita, jawabanmu apa? Tanggal 3. Tanggal 3 itu persediaan barang di debit sama utang dagangnya itu di kredit. Senilai, Senilai 1.687.500. oke. Utang ya, di sebelah kreditnya utang. Di kreditnya betul. Ya, Debitnya tadi apa, Sagita? persediaan barang dagang, Ibu. Oke, ada yang punya jawaban lain untuk tanggal 3 di sebelah debit? Meriza, Pembelian di debit, Bu. di debitnya apa? Pembelian. Pembelian. Bu. Nah, jawaban Sagita dan Meriza ini di debitnya berbeda. Yang Sagita itu adalah persediaan, yang Meriza jawabnya di debitnya pembelian. Siapa yang betul? Keduanya benar, tapi itu beda metode. Kalau Sagita itu adalah menggunakan metode perpekul yang akan kita bahas setelah ini, kalau Meriza menggunakan metode periodik atau physical, kreditnya sama-sama utang. Tetapi pengakuan di debitnya itu ada pembelian dan juga ada persediaan. Sama-sama betul jawabannya. Tanggal 4 dan 5, Jennifer. Langsung dua. Yang tanggal 4, retur Mm-mm. penjualannya 175.000 dan Mm-mm. piutang dagangnya 175.000. Kenapa piutang dagangnya di sebelah kredit? Tur. Toko Adi itu transaksi tanggal 1. Mm-mm. Karena kita Karena kita mengembalikan uang. mengembalikan uang atau mengurangi nilai piutang. Oh iya, mengurangi Ya, nilai mengurangi nilai piutang. Karena transaksinya tanggal 1 kan kita masih transaksi secara kredit kan, sehingga pengakuan piutangnya berkurang. Tanggal 5. tanggal 5-nya piutang dagang Mm-mm. 2.716.000 dan penjualan 2.716.000. Oke, sudah clear. Tanggal 5 jawabannya pasti semuanya sama karena penjualan. Tetapi kalau menggunakan metode perpektual nanti ada yang berbeda. Akan kita bahas selanjutnya. Feby, tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5
dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 500.000. Bentar. Tanggal perusahaan telah menyelesaikan jasa reparasi komputer, kemudian di debitnya tanggal 5 apa? Debitnya piutang dagang. Piutang apa utang? Utang. Oke, kreditnya Pendapatan jasa. pendapatan. Kreditnya pendapatan. Tanggal 6. Tanggal 6, debitnya utang, lalu kreditnya retur pembelian sebesar 125.000. Oke, clear. Berikutnya, Dea. Yang tanggal 11 sama 12. Kas pada Debitnya apa? piutang, Debitnya apa? kas pada piutang dagang Ibu. Oke. Kalau tanggal 12, Utang dagang pada kas. oke, berarti paham. Natali, tanggal 15. Tanggal 15 itu kas di debit, Bu. Piutang dagang Mm-mm. di kredit. Oke, jadi kalian Sebesar paham 2 sudah. juta. Oke, benar. Tanggal 16, Mas Amru, Villa. Ya, tanggal 16 jurnalnya apa? Tanggal 16 adalah peralatan terhadap kas, Ibu. Oke, clear. Jadi kalian sudah paham posisi debit kredit. Sekarang Ibu akan masuk metode di dalam akuntansi perusahaan dagang. Dalam hal ini adalah metode pencatatan yang bisa digunakan. Terlihat ini slide-nya, Ibu? Kelihatan Ibu. Lihat Oke, dilihat. lihat ya. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan dagang tadi, ya, transaksi itu bisa terjadi secara tunai maupun kredit. Dampaknya ada terhadap kas kalau tunai, kalau kredit, kalau itu penjualan adalah piutang, kalau pembelian adalah utang. Di dalam akuntansi perusahaan dagang yang sedikit berbeda dengan perusahaan jasa, ada metode yang dipakai. Dalam hal ini adalah ada metode fisikal dan juga ada metode perpetual. Mungkin kemarin sempat mendengar atau sempat dibahas. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini lebih detail. Kalau metode fisikal secara periodik itu pengakuannya, nah ini terlihat ya. Misalnya adalah dasar pencatatannya, kalau metode perpetual, setiap transaksi BD itu adalah barang dagangan, dicatat dalam akun persediaan barang dagangan, tapi kalau metode periodik atau fisikal, pencatatannya adalah pada akhir period. Jadi makanya di dalam metode yang digunakan di perusahaan itu karena berbeda, maka impact-nya juga akan berbeda. Biasanya kalau pakai metode fisikal itu dia akan bisa mengetahui harga pokok penjualan barang yang dijual ketika dia sudah melakukan stock of name. Tapi kalau metode perpetual per day to day dia melakukan transaksi penjualan itu sudah bisa dihitung harga pokok barang, harga aslinya barang. Jadi makanya kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan dagang untuk barang yang konsumtif, itu biasanya yang banyak dipakai adalah metode perpetual yang langsung bisa mengetahui harga pokok penjualan. Jadi kalau misalnya transaksi pembelian, ya, kalau perpetual tadi adalah pakai akun persediaan, tapi kalau metode periodik dicatat sebagai pembelian. Pun juga kalau membayar biaya angkut pembelian, itu kalau pakai perpetual karena dia berdampak terhadap nilainya barang, maka dia dicatat sebagai akun persediaan. Jadi semua yang berdampak terhadap persediaan, dia langsung mencatatnya sebagai persediaan. Kalau di dalam metode fisikal, ya biaya angkut ya dicatat biaya angkut gitu. Jadi sesuai dengan akunnya. Ini yang menjadikan berbeda. Kalau retur
pembelian, dia langsung berkurang karena pada saat kita beli barang kan barang dagangan ada di debit. Ketika barang kita kembalikan, ya berarti barang dagangan langsung berkurang. Itu kalau kita menggunakan metode secara perpetual. Nah, kalau pakai metode periodik, ya dicatat retur. Nah, sekarang pada saat penerimaan, ketika penerimaan itu terjadi potongan, kita memberikan potongan karena term of date-nya adalah masih dalam masa potongan, maka akun persediaan barang dagangannya harus dikurangi. Bukan berarti barangnya yang keluar, tetapi adalah secara nilai barang itu berkurang. Nah, kalau di dalam metode fisikal, akun potongan. Kalau penjualan, di dalam metode perpetual langsung dicatat, kalau di dalam metode periodik itu tidak ada pencatatan terhadap HPP. Nah, sekarang kalian lihat ini bedanya. Bagaimana pengakuan persediaan barang dagangan dengan metode perpetual? Yaitu bahwa pencatatan di akun persediaan barang dagangan dilakukan setiap terjadi transaksi. Setiap terjadi transaksi barang dagangan, akun persediaan barang dagangan di debit dan juga di kredit pada saat penjualan barang dagangan HPP dihitung dan dicatat pada akun persediaan itu atau pada akun HPP-nya. Jadi nanti Ibu kasih contoh, kesimpulannya kalau kita pakai metode perpetual, itu pencatatan akun persediaan barang dagangan dilakukan secara terus-menerus. Ketika barang berkurang dicatat, ketika barang bertambah dicatat, ketika terjadi pengurangan nilai karena potongan juga dicatat, atau ketika terjadi nilai retro itu juga dicatat. Jadi semua yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan langsung dicatat pada persediaan tersebut. Contohnya ini. Tanggal 20 Februari, dibeli secara tunai. Kalau kita pakai metode perpetual, ini langsung dicatat persediaan pada kas. Kalau 10 unit barang yang dibeli dengan harga 2 juta, berarti per unitnya harganya berapa? 200. 200.000. 200 ya, jadi 200. Jadi kalau kita mau menjual harus di atas 200 harga per unitnya. Kalau Ibu jual per unitnya adalah 250.000, untung tidak? Untung. Untung, Ibu. Oke, untung. Clear. Nah, ini adalah untuk pembelian tunai. Kreditnya kas, saya nggak bahas kreditnya. Karena tadi kredit ketika transaksi pembelian itu kalau secara tunai pasti kas, kalau secara kredit, seandainya ini Ibu beli secara kredit, kreditnya apa di sini? Utang. Debitnya persediaan, kreditnya apa? Piutang. Kalau Ibu belinya tidak secara tunai, Ibu secara kredit, maka kreditnya apa ini? Utang, Ibu. Oke, clear. Oh, utang. Nah, ini yang kedua, ya. Transaksi pembayaran biaya angkut. Kalian perhatikan. Kalau ini kita beli barang 10 unit, per unitnya 200.000. Nah, kalau ini kita membayar biaya angkut, karena biaya angkutnya dibayar sendiri, berarti di sini adalah pakai FOB shipping point. Jadi pembeli mengangkut sendiri barangnya. Transaksi terjadi di gudangnya penjual. Kalau destination, kita nggak membayar biaya angkut. Tapi kalau FOB shipping point, kita membayar biaya angkut. Kalau dari transaksi ini, secara kuantitas barang, ya, saya ulangi lagi, kalau tadi tanggal 20 Februari ini kita beli barang ada 10 unit. Kalau transaksi tanggal 22 ini, barangnya menjadi berapa unit? Satu. 1 unit. Saya ulangi. Tanggal 20 kita beli barang 10 unit. Dengan adanya transaksi tanggal 6, ya, di gudang tadi ada 10 unit kita beli barang. Dengan adanya transaksi tanggal 22 ini, ya, kalau tanggal 20 Februari, ini barangnya 10. Dengan adanya transaksi tanggal 22 Februari,
Ibu tanya, barangmu di gudang kuantitasnya menjadi berapa? 9. Hmm? 9. Tet- 9. Tetap Ibu. Siapa tadi yang jawab tetap? Kenapa kok bisa tetap? Tetap Ibu. Karena di tanggal Kenapa? 22 itu kan hanya biaya angkutnya Ibu. Yes. Kan secara kuantitas barang dia tidak bertambah meskipun ini dicatat persediaan. Tetapi nilai barangnya itu yang berubah. Tapi kuantitas barangnya tetap berapa? 10. 10. unit. Nilai barangnya per unit menjadi berapa? 220 Ibu. Dari mana 220? 220. 2 juta ditambah 200 kan 2.200.000. 2.200.000 Oke. kali 10 jadi 220. Yes. Jadi kalau pakai metode perpetual, setiap transaksi yang berdampak terhadap nilai barang dagangan itu dicatat sebagai persediaan. Meskipun secara kuantitas barang itu tidak bertambah. Jadi kalau kita tanggal 25 ya, kalau misalnya tadi ini dilihat tanggal 20, ketika tanggal 20 kita menjual per barang 220.000, untung atau tidak? Nggak, Tanggal 20. Dan tidak Hah? kalau dilihat tanggal 20-nya, kalau dijual 220 ya untung, tapi kalau dilihat tanggal Untung. 22-nya nggak untung. Yes, kenapa? Karena tanggal 22 ternyata untuk mendapatkan 10 unit itu per unitnya tidak 200.000 tapi 220.000. Clear sampai sini? Clear, Bu. Clear. Oke. Jadi, kalau kita berbicara dalam konsep harga pokok penjualan, maka menentukan harga jual harus di atas 220. Karena untuk memperoleh barang itu 10 unit adalah 220. Jadi meskipun ini dicatat persediaan bukan berarti secara kuantitas, tetapi ini adalah menambah nilai barang. Paham sampai sini? Dipahami, Clear Bu. ya? Oke, Ibu lanjut ya. Iya, Kalau Ibu. pinter gini Ya, Ibu Bu, senang. silakan, Bu. Oke. Kemudian kalau sekarang transaksi potongan, ya. Tanggal 20 Februari diperoleh potongan tunai ya. Tadi ternyata ada potongan tunai. Ini kan kita beli tanggal 20 nih. Ada bayar biaya angkutnya tanggal 22. Ternyata pada tanggal 20 Februari ini ada potongan tunai 100.000. Logikanya harga barang pada tanggal 20 Februari per unit berapa? 190. 1.900.000. Kalau Per 1 unit unit per 190. 190. berapa? 190. 190. Yes, oke, 190 dari mana? Karena ada potongannya 100.000 ini. Iya, jadi kalau tadi 2 juta 10 unit, ini adalah 1.900.000. Sehingga per unitnya adalah 190. Clear ya? Iya, Ibu. Clear atau tidak? Dipahami, Bu. Oke, dipahami. Lanjut ya. Oke. Kemudian transaksi retur. Ya. Dikembalikan barang dagangan yang dibeli senilai 200.000. Sekarang pertanyaan Ibu. Dengan adanya transaksi pengembalian, berarti kuantitas barang di gudang ada berapa? 9. 9. Dari mana 9? Karena 10 dikembalikan dikurangi. Karena tadi belinya adalah 10 unit, per unitnya 200.000, dikembalikan 200, berarti kan harga per 1 unit. Sehingga tinggal 9 unit. Paham ya? Paham, Ibu. Oke, Bu lanjutkan. Nah, transaksi penjualan yang dicatat di dalam akun persediaan ya, jika misalnya tanggal 25 dijual tunai 10 unit dengan harga 3 juta, berarti harga jual per unitnya berapa ratus ribu? 300.000. 300.000. HPP-nya adalah 2 juta pada persediaan. Ini salah atau betul?
Kan tadi ada HPP piutang pada tunai. persediaan, ini salah atau betul? HPP itu adalah harga aslinya barang. Kan kamu punya 10 unit toh. Tadi di gudang, terus kemudian di retur, harga per unitnya tadi jadi berapa? Tak baleni lagi. Ya, tadi kan ini, tadi per unitnya 200.000. Ya toh? Ada berapa unit? 10. Terus kemudian ini, per unitnya, harga barangnya, karena ada transaksi potongan, harga barangnya menjadi HPP berapa per unit? 2.200.000. Unitnya 220.000. Kalau ini, ya, tak ulang lagi. Ini kan 2 juta. Kalau ke sini, berarti per unitnya jadi berapa? 220. 220. Per unitnya 220. Terus dengan ini, per unitnya jadi berapa? 190. 190 plus biaya angkutnya ini. Oh iya. Ayo, balik lagi. 2.100.000. Ayo, balik lagi. Ini harga per unitnya berapa? 200.000. Oke. Dengan kondisi ini, harga per unitnya berapa? 220. 220. Yang kompak, berapa ini per unitnya? 220. 220. Oke, clear ya, 220. Sekarang, kalau setelah ini, per unitnya jadi berapa? 190. 190 ditambah biaya angkutnya masing-masing unit 20 jadi 210. 200. 210. 200. 200, Bu. 200 apa 210? 210. 210. Biaya 210 angkutnya ya. kan 20.000 per unit. Oke, biaya angkutnya kan 20.000, ya kan? Kalau ini potongannya kan berarti kan dianggap potongan persediaan untuk 10 barang, berarti potongannya per barangnya berapa ribu? 10.000. 10. 10. Clear sampai sini? Berarti per Ya. unitnya 210. Clear? Ya, clear, Ibu. Ya, oke ya. Lanjut. Ada yang nggak paham? Paham semua? Oke. Nah, sekarang kalau dikembalikan lagi, ya tadi kan 210. Kalau dikembalikan ke penjual senilai 200.000, berarti barangmu sekarang di gudang ada berapa? 9. 9. Nah ya, ada 9. Pengembalian ini yang salah yang mana? Kalau seandainya tadi setelah potongan tunai, kalau setelah potongan, maka nilai ini harusnya berapa? 190. 190. Kalau gitu. 190 karena kalau biaya angkut itu bukan menjadi harga yang melekat pada barang. Jadi kalau ke penjual ya, kita adalah kalau beli barang adalah harga dikurangi dengan potongan. Biaya angkut itu nanti akan menjadi harga pokok yang akan kita tawarkan pada konsumen untuk menghitung harga pokok. Tapi kalau retur itu biaya angkut tidak masuk. Jadi cukup harga aslinya barang dikurangi dengan potongan. Maka ini menjadi berapa? 190. 190. Oke, clear sampai sini? Jadi ini 200 harusnya 190. Paham ya? Paham. Oke. Nah, sekarang HPP ini harusnya bukan 2 juta. Tapi berapa? Kalau seandainya adalah tadi tidak diretur, barang itu masih lengkap 10, maka harga pokok penjualan atau persediaan ini tadi menjadi berapa? Kalau 10 barang? 2 juta 2 100. juta? Yes, 2.100.000. Jadi tadi 2 juta, ada beban angkutnya 200, dikembalikan, ada potongan 100, maka menjadi 2.100.000. Kalau tadi tidak ada retur.
Paham sampai sini? Paham, Ibu. Paham, Ya, Ibu. oke. Nah, ini. Kalau kita memberikan potongan 200.000 total dari 10 barang tadi, berarti kita menerima uang 2.800.000, masih untung apa rugi? Untung. Masih, Bu. Masih untung. Untung berapa? Oh, 700.000. 700. Oke, 700.000. Oke, kalau kamu ngikuti pasti paham. Nah, sekarang kalau transaksi retur penjualan, kita tadi jual barang 10, dikembalikan, karena kan harganya kan tadi 3 juta, 10 barang, berarti kan per unit 300.000, dikembalikan 1, yaitu 300 pada kas, karena kan kita menerima. Nilai HPP-nya, persediaan barang dagangannya, harusnya berapa ini? Ini sengaja saya tulis 200.000, harusnya berapa ini? 210. 210. 210. Karena ada beban angkut yang terhadap nilai barang itu menjadi terkumulasi atau menambah nilai barang. Oke, udah pinter. Nah, ini neraca saldo ya. Jadi kalau kita berbicara laporan keuangan ya, itu ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dilakukan di akhir period. Ada yang tahu kenapa jurnal penyesuaian dilakukan di akhir period? Jurnal penyesuaian itu sifatnya non-kas. Jadi yang berdampak terhadap beban yang timbul di akhir periode yang bisa mengurangi nilai laba, maka itu harus dibuatkan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, khusus untuk metode perpetual, maka persediaan barang dagangan tidak perlu disesuaikan karena dia setiap terjadi transaksi bertambah atau berkurangnya barang dagangan itu dia langsung dihitung dengan menghitung nilai harga pokok penjualan. Nah, jurnal penutup ya itu adalah untuk menutup akun HPP dan ikhtisar. Kemudian penutupan akun yang dilakukan di setiap akhir period bentuknya seperti apa itu nanti akan kita pelajari di materi jurnal penutup. Laporan keuangan itu menggunakan metode perpetual maupun menggunakan metode fisikal ya, periodik, itu informasi yang tersaji di laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca serta laporan arus kas itu adalah nilainya harus sama. Metode perpetual dan metode fisikal itu tidak berdampak terhadap pengurangan nilai, hanya penyajiannya yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara konteks perusahaan dagang, Ibu menyarankan metode yang dipakai adalah menggunakan metode yang perpetual. Tapi kalian harus mengetahui dua-duanya bahwa sebenarnya di dalam pencatatan itu ada juga metode periodik ataupun metode secara fisikal. Itu ya untuk materi periodik dan juga perpetual kalian sudah tahu perbedaannya. Nah, sekarang ada latihan soal yang harus dikerjakan. Ini mungkin yang kelas hybrid sudah dapat soalnya. Untuk yang kelas offline, Ibu share di chat. Yang untuk kelas offline, soalnya Ibu share. Ya, soalnya ada di chat. Sudah Ibu upload? Sudah bisa diunduh? Bisa, Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Kalian pada saat di pengantar akuntansi 1, dulu dosennya siapa? Bu Pipit ya? Iya, Bu, dengan Bu Iya, Pipit. oke. Diajari buku besar kah? Kalau setelah jurnal harus diposting ke buku besar. Kalian sudah diajari buku besar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi nanti di sini ya, ini latihan soalnya.
ini nanti silakan dikerjakan ya. Sebentar. Ini ada soal dibuat jurnal ya, seperti tadi yang Ibu bahas, misalnya diberi dagangan secara kredit. Nah, ini kalau pakai metode perfectful, jurnalnya apa, debitnya apa, kreditnya apa ya. Terus kemudian setelah itu tanggal 29 dibayar sejumlah utang bla 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 semua sampai jurnal tanggal 29. Nomor 2 dibuat akun T. Atau kalau paling gampang itu dibuat buku besar ya, bentuknya akun T biasa, debit dan kreditnya. Jadi kan kalau setelah jurnal itu kan pasti diposting. Saya nggak akan mengajari posting karena kan harusnya sudah di pengantar akuntansi 1. Jadi ini silakan dibuatkan akun T-nya. Terus kemudian yang nomor 3 tanggal 24 ya, wesel senilai, yaitu tanggal 24 ini kan dibayar kepada pemasok, dipinjam uang dari bank yang tanggal 24 yang atas, dipinjam uang dari bank digunakan dengan potongan yang ditawarkan tanggal 15 Desember. Kemudian ditandatangani wesel. Kalau nanti yang tidak bisa dikosongi tidak apa-apa, tapi tetap harus dikerjakan, kemudian dibuat akun T-nya. Untuk tugas ini harus dikumpulkan minggu depan. Jadi untuk yang kelas apa namanya offline itu nanti dikirimkan ke Ibu, Ibu kasih link untuk upload tugasnya, Ibu share di grup. Kalau yang kelas online nanti silakan dikirimkan ke koordinator kelasnya. Ibu kasih tenggat waktu, berarti kalau sekarang hari Jumat, maksimal harus dikumpulkan hari Jumat jam 12 siang, supaya Ibu bisa koreksi. Oke? Dipahami, Bu. Ya, Bu. Ya, dipahami. Coba sekarang dikerjakan dulu jurnalnya tanggal 3 Desember sampai tanggal 29. Minggu depan dikumpulkannya tidak perlu diketik. Jadi kalau ditulis tangan cukup di capture, kemudian dikumpulkan, dikasih nama sesuai dengan nama dan NIM-nya masing-masing. Untuk yang kelas online, karena cuma sedikit, silakan nanti dikumpulkan ke koordinator kelasnya. Mbak Desi nanti dikasih drive-nya ya untuk mengumpulkan tugas 1. Nggih, siap Bu. Ini saya Ya. buatkan Google Form-nya. Ya, supaya nanti Mbak Desi tinggal share link-nya, Ibu bisa ngecek maksimal jam 12. Harus sudah dikirimkan. Dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke. Mbak Desti, ini yang kelas online sudah di absen, nggih? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Kalau yang kelas offline tadi sudah Ibu absen. Pada saat Ibu ngecek satu persatu tadi untuk Ibu panggil mengerjakan kuisnya tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih, Terima Bu. kasih, Bu Minggu Ani. depan ya. Iya, Bu. Iya, Terima Bu. kasih. Oke, Ibu. Sip. Oke. Terima kasih.